Jadi di depan saya sudah ada narasumber yang bernama Anggi Widiastika. Baik, selamat siang Ibu Anggi. Saya Naura Kalista Paramesti dan rekan-rekan saya Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu yang Ibu berikan. Saya sangat antusias untuk memulai wawancara dan berharap dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai kesempatan mengajar di sekolah ini. Baik. Di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang akan dibacakan oleh Revana. Pertanyaan yang pertama, apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi seorang guru? Dulu sih sebenarnya ya, karena ibu adalah seorang wanita yang pada akhirnya notabene kata orang ya, oke, nanti akan jadi seorang istri ya kan, yang nggak mungkin bekerja atau sebagai di rumah. Tetapi ibu pikir kok wanita hanya di rumah aja. Jadi ibu waktu itu kepikiran ya udahlah, cita-cita yang paling aman adalah sebagai guru, karena waktu dulu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan office hour sama, tapi dulu itu ketika mengajar itu pagi jam 7 misalkan, pulang jam 12. Jadi istilahnya alasannya tepat lah, sambil berkarir, kemudian pekerjaan pun di rumah terhandle semuanya gitu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pengalaman pertama Ibu ketika mengajar di kelas? Oke, pertama ya, ibu gugup. Pasti udah wajar, gugup, deg-degan, pernah nangis ya, karena apa? Di usia ibu yang masih belasan, bukan sih, udah usia 20-an ya ibu waktu itu ngajar ya. Jadi ibu masih muda yang memang udah harus mengurus banyak anak ya kan, dan itu ternyata berantem ya kan, terus nggak mau dilerai, susah, ibu bingung sendiri. Di situ ibu kadang mellow sendiri, oh kayak gini kok aku nggak bisa gitu. Itu pengalaman yang paling menarik sih dari ibu kan, banyak apa ya, pengalaman yang bikin ibu berpikir lagi, oh harus gini ternyata menghadapi anak, oh seperti ini ternyata menghadapi dengan rekan sejawat, sikap-sikap yang memang harus diubah, toleransi yang harus ditinggikan, kemudian ibaratnya senyum, salam, sopan santun itu benar-benar harus dipraktikkan dengan baik, karena kita memang bersosialisasi ya, apalagi di lingkungan sekolah. Pertanyaan ketiga, menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini? Oh, tantangannya apalagi sekarang ya. Sebenarnya karena sekarang adalah zaman globalisasi yang mana semuanya bisa kita raih, bisa kita jangkau dengan mudah. Banyak keuntungan, tapi banyak juga memang harus kita waspada. Gitu. Selain memang tantangannya itu kita sebagai guru harus terus maju, bergerak, memberikan apa, ibaratnya kita harus punya kompetensi untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju. Itu pun kita harus dibarengi dengan cara mendidik anak yang baik, karena karakter bangsa ini dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, maka pergaulannya semakin luar biasa gitu, yang memang harus terkontrol. Jadi harus bareng lah, keahlian sebagai guru harus terus digali, kemudian kita juga sebagai guru harus bisa pendidikan psikolog lah untuk mendekati anak-anaknya, seperti itu. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara Ibu menjaga semangat dan motivasi dalam mengajar? Oke, up and down dalam pekerjaan itu udah biasa. Kadang kamu sedih, kadang dari sekolah, perjalanan dari rumah ke sekolah itu kadang ibu nangis, ada kala-kalanya memang up and down ya dengan emosi, tapi bagaimana cara ibu bisa masih stay gitu kan, kuat. Lagi kita harus tahu niatan kita apa ya, niatan kita harus kuat. Balik lagi, ketika niatan itu sudah ada di dalam hati, kita menjalankannya, maka urusan apapun di luar kita harus profesional ya, manusiawi ya, meskipun up and down itu selalu ada, tapi ya ibu harus tetap berjuang. Oke. Pertanyaan kelima,
Oh, lebih ke interaktif. Ibu suka yang interaktif. Karena apa? Ibu ingin tahu nalarnya seorang murid itu seperti apa, interaktif, kemudian demonstrasi. Ibu suka sekali, apalagi ibu selalu menyajikan permasalahan-permasalahan di awal yang memang lagi dekat dengan kita gitu. Jadi kalian bisa tahu permasalahan-permasalahan itu dimasukkan ke dalam pembelajaran, kita bahas sama-sama gitu. Pertanyaan yang keenam, bagaimana cara menghadapi siswa yang kurang bersemangat belajar? Itu harus digali dulu sebenarnya ya. Kurang semangat belajar itu banyak faktor, dari dirinya sendiri atau dari luar atau dari pihak yang memang ya itu dari dalam dan dari luar aja. Itu harus ngobrol berdua. Nah, dan bagaimana ibu cara mengatasinya? Dengan cara bisa talk to heart ya gitu apa ya, dari hati ke hati ya. Gitu aja. Pertanyaan yang ke-7, apa perbedaan generasi siswa dulu dan sekarang menurut ibu? Oh, dulu itu ibu nggak bisa apa itu dulu itu lebih apa ya, anak-anaknya itu lebih takut kepada guru. Kalau sekarang lebih open minded mungkin ya, karena memang globalisasi, perkembangan zaman, perkembangan teknologi lebih bagus lagi. Kalau dulu lebih kayak nerimo aja. Kalau sekarang kalian bisa berekspresi sesuai dengan keinginan kalian. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ibu menginteraksi teknologi dalam kegiatan belajar mengajar? Mengintegrasikan teknologi ya, mengintegrasikan bukan berinteraksi ya. Kalau mengintegrasikan itu berarti menyatukan ya. Sekarang itu kan era digital, apa-apa tinggal chat, pencet, oke. Mau makanan tinggal tek datang ya kan. Kita nggak perlu apa-apa. Nah, bagaimana sekarang? Nah, di sekolah pun seperti itu, dengan permainan boleh, dengan misalkan lihat video pembelajaran. Ibu mengintegrasikan antara teknologi sekarang dengan yang kontekstual lainnya gitu. Jadi tidak harus seimbang lah ibaratnya, tidak berat sebelah. Jadi harus ada teknologinya, harus ada demonstrasi. Kalau demonstrasi biasanya sih ketika mengajarkan lebih anak-anak lebih nangkep ya, apalagi kontekstual dan itu nyata, ibaratnya nyata. Kalau SD sih kebanyakan wajib kontekstual. Oke, pertanyaan yang ke-9, apa nilai atau pesan utama yang ingin selalu ibu tanamkan pada siswa? Baik, kalau kata ibu ya, nilainya itu adalah pertama nilai kesopanan, yang pertama, kedua patriotisme, yang ketiga itu adalah nilai patriotis nasionalisme ya. Karena apa? Karena emang tadi balik lagi ibu bilang kenapa sih globalisasi, kita harus ready menjadi anak muda yang sesuai dengan zamannya, bukan anak muda yang nggak mau maju ya, atau anak muda yang menolak kemajuan teknologi di dunia ini. Jadi yang itu nilai kesopanan, karena apa, tingkah laku kalian harus sesuai dengan norma. Kalau tidak sesuai dengan norma pasti akan melenceng, tidak sesuai aturan. Kemudian patriotisme, jiwa berani kalian harus bagus ya. Nasionalisme, karena sekarang akulturasi selalu ada ya. Kamu suka K-pop, kamu suka apalagi Japanese gitu kan, itu tuh harus, kalian tuh harus bijak dalam mengambil kultur budaya yang kamu sukai. Jadi jangan sampai nasionalisme kamu terkikis dengan kebudayaan dari luar. Gitu aja sih. Bagaimana cara ibu mengatasi tekanan pekerjaan atau stres sebagai guru? Baik, cara mengatasinya ya dengan bercanda dengan teman sejawat, liburan ya, banyak ngobrol, main-main sama anak. Itu sih sebenarnya. Pertanyaan nomor 11, akan dilanjutkan setelah
kegiatan mengajar yang paling berkesan bagi Ibu? Oh ya, ada sih sebenarnya yang paling berkesan ketika ada seorang murid yang memang dulunya malas, ya ibaratnya malas, nggak tahu kenapa dia malas, padahal anaknya pintar, ya. Pas dipegang sama ibu, dia potensinya keluar. Ternyata dia terstimulus lah, terangsang untuk belajar lebih giat lagi. Dan dia berkata, saya berjanji akan memberikan prestasi dan memberitahukan ketika lulus SD, dan dia melakukan itu. Dan itu terkesan, oh ternyata saya sebagai guru dapat berimpact besar terhadap murid-murid gitu. Oke, pertanyaan yang ke-11, bagaimana hubungan ideal antara guru, siswa, dan orang tua menurut Ibu? Tetap aja hubungan ideal itu harus terjalin dengan baik, tetapi ada batasnya sesuai dengan norma yang ada, ya. Intinya itu, boleh ngobrol, boleh bercengkrama, tetapi semua ada nilai batasannya, jadi sesuai norma saja. Baik, nomor 13, apa harapan Ibu terhadap perkembangan pendidikan di masa depan? Harapannya semoga pendidikan di Indonesia ini tidak ibaratnya tidak mandek lah, meskipun harus begini, gurunya harus berubah lagi pemikiran pola pikirnya, tetapi semua guru itu ada atau mempunyai jiwa semangat untuk merubah karakter bangsa, pendidikan bangsa untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke, pertanyaan nomor 14, bagaimana Ibu menilai keberhasilan seorang guru? Baik, menilai keberhasilan seorang guru sih sebenarnya mudah, ya. Pasti seorang guru yang berhasil itu akan terkenang di kepalanya atau di otaknya murid tersebut, ya. Tinggal tanya aja bagaimana gurunya, gitu, bagaimana cara mengajarnya. Nah, itu pasti nanti terlontar, karena kan murid-murid itu akan jujur mengatakan, saya suka, saya bisa ini, jadi bisa ini, bisa itu, kan semua dari guru. Pasti ditanyanya seperti itu. Oke, pertanyaan ke-15 dan pertanyaan yang terakhir, jika bisa memberi pesan kepada seorang guru di masa depan, apa yang akan ingin Ibu sampaikan? Baik, bagi kalian yang akan menjadi guru atau yang bercita-cita jadi guru, jangan putus asa, jangan PPT, pola tingkah tetap, ya, pola pikir tetap. Kalian harus punya pola pikir bertumbuh, karena zaman itu semakin berkembang, bukan tetap saja. Kemudian teknologi semakin berkembang, guru harus bisa mau atau belajar apapun itu demi pendidikan lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Saya sangat menghargai kesempatan untuk berdiskusi dan semakin yakin bahwa posisi ini sangat sesuai dengan pengalaman dan semangat mengajar. Saya Nara Mariska Paramesti dan rekan-rekan saya, kita berdua izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.